Tari yang dari Mbak Ayun dan Mbak Uswatun, silahkan. Ada yang mau berkomentar? Biasanya sensitif kan masalah imam perempuan. Hmm. Tadi kan menariknya kalau misalnya perkawinan yang di tengah jalan perempuannya menjadi mu'alaf, itu bagaimana kemudian status anak yang dihasilkan sebelum ibunya menjadi mu'alaf gitu kan? Oke, silahkan. Ada yang mau berkomentar? Biar nggak ngantuk ini, ayo yang ngantuk-ngantuk. Ya, silakan Pak Masrur. Apa itu? Mau narik apa, Mas? Atau mau disambung lagi materinya? Iya, Pak Mas. Ya, iya makanya kenapa ini kok? Hmm. Mm-mm. Biasa Pak, ras terkuat itu ya begitulah. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Ada pesan moral. Iya. Mhm. Mm-mm. Mhm. Masukin. Mm-mm. 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 Ya. Mm-mm. Mm-mm. Misbah hadil unsayin. Harga mati. Kalau kasusnya tadi kan dua-duanya bukan Muslim. Dua-duanya bukan Muslim, tapi di tengah-tengah yang perempuan mu'alaf. Ya, gitu loh. Dan suaminya belum. Ya, istrinya menjadi mu'alaf. Hmm. Mhm.
pulang. Walaupun kadang antara suami istri yang satu non muslim satu muslim kadang menjadi daya tarik, cuman kadang itu lebih dari apa satu dari kan atau gimana? Itu menyampaikan pendapat dia, bukan bertanya. Mengingatkan. Oke, silakan direspon. Apakah kita akan tetap apa ya, lebih toleransi terhadap perbedaan yang disampaikan tadi, misalnya terkait dengan isu kewarisan yang kemudian secara konteksnya orang itu memahami mengapa motivasi orang menginginkan satu banding satu, kemudian itu diapresiasi dan diperbolehkan, atau sebaiknya akan tetap sesuai dengan apa prinsip Al-Quran. Boleh berpendapat. Ini di chat ada pertanyaan lagi loh di chat. Oh lah iya itu, udah muncul. Lupa kalau ini nyambung. Oh iya udah muncul. Iya. Ini mesti 2 banding 1 nanti. Ya, makanya itu kan Guyon Pak. iya, pertanyaan yang bisa Pak Masro, kalau mau satu banding satu, nanti pasti nggak akan begitu ya, terkait dengan Mungkin perlu dipertegas nanti ya Pak Masrul ya. Melebarnya itu contohnya apa Pak gitu. ya ini mungkin lanjutkan Dijelaskan Pak. Pak Amit. Jadi satu banding satu karena perempuannya kerja gitu. Karena kan kalau perempuannya kerja, kalau alasannya adalah karena pekerjaan, nggak usah kerja. Bagaimana kan kalau yang dibangun adalah laki-laki itu ketika dia berdua karena dia yang kerja, itu laki yang kan kalau perempuannya kerja, berarti dia dapat lebih besar. Kan gitu toh? 2 banding 3. Nah kalau itu kita umpama laki-lakinya yang dia kalau lumpuh gitu bersama. Yang laki-laki. Oke. Ketentuan ini masih ketentuan apa? Kalau dasarnya adalah pekerjaan, maka kan boleh potong di sana. Makanya kan di situ tidak ada itu tadi. Alasannya itu tadi yang menjadikan 2 banding 1 itu bukan masalah pekerjaan, tapi status jenis kelamin. Laki-laki perempuan. Teksnya berarti kalau itu teks. Makanya dalam bicara terkadang kita itu lebar, tetapi tidak mohon maaf, tidak memperhatikan apa ada yang tak ini dan tak ini. Terus ada yang kedua, mau tidak mau kita akan kembali ke dalam masalah tradisional. Dalam Al-Quran juga ada teks-teks yang tidak bisa ditafsirkan dengan itu kan. Jadi ini yang sering tidak disampaikan secara berita beberapa pihak yang dulu itu Pak Prof. Amir Sangat Putri itu yang ajar, dia juga mencontohkan itu, tapi itu keluar dari situ kata dia, itu kan teks tindakan yang disebutkan itu kalau terjadi kalau nggak ada konsekuensi ya mau silakan. Terus satu pertanyaan, makanya tadi Pak bilang itu pasti akan mengatakan. Kemudian terkait dengan tadi apa namanya kemudian kalau yang jadi kalau dalam konteks kan nanti apakah aktor itu sudah dirok karena konteksnya adalah
Gitu. Mm-mm. Nah, mungkin apa yang itu begini, Bang, itu kan bisa menjadi dakwah. Mm-mm. Nah, ya bisa Iya, dakwah. iya, iya. Kalau bisa mengambil contoh, loh, nyatanya itu umpamanya apa yang pernikahan Muslim dengan Muslim, Mm-mm. nah itu saja. Terkadang mengambil Mm-mm. contoh. Mm-mm. Tetapi eh, ya yang sering kita temukan adalah satu dua contoh itu menjadi justifikasi dari Mm-mm. bisa. Mm-mm. Satu dua contoh itu Oke. bisa dijadikan bukti yang Mm-mm. penting. Padahal di sisi lain teksnya itu eh, atau ya teksnya itu sudah memperjelaskan gitu. Mm. Tapi banyak kehilangan dengan makanya tadi maka besar A eh, yang dimaksud dengan makosid itu yang seperti apa sih? Itu kan lima hal ya, lima hal itu tetapi pola pemahaman itu yang mungkin bisa saja Ya. tadi kan alat mereka mungkin dapat bagi suaminya dan begitu kan itu boleh. Tapi kalau dalam memiliki bahkan kalau dalam konteks itu saya kira mereka kembali kepada situasi laki-laki dan perempuan secara ini ya buat laki-laki kan gitu sehingga ya saja harus keluar. Ya tapi tinggal kita mau ngambil yang mana, Ya. tetapi kalau saya sih mau ngambil yang mana tapi maksud saya kita jangan mengambil contoh karena satu contoh parsial kemudian juga Digeneralisir. Ya. Oke. Eh, mau ditanggapi dulu. Jadi eh, sedikit aja ya, sedikit. Memang biasalah kutub utara, kutub selatan begitu kan. Dan kalau tadi dikatakan secara fenomenologi, orang itu memandang suatu kasus, kadang kan tidak kasus itu sendiri. Tapi bagaimana kasus itu muncul? Kan seperti itu. Maka misalnya tadi, karena perempuannya bekerja, maka bagaimana kalau kita kembalikan pada konteks nafkah? Ya, nafkah siapa sih yang paling bertanggung jawab? Laki-laki. Kalau begitu, kemudian kita lihat ke wanita. Kalau begitu, wanita dapat duit untuk siapa? Ya jangan dicampur dong kalau gitu. Supaya dia untuk dirinya sendiri gitu kan. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu atau kepada anak ini, kan pembagiannya menjadi berbeda kan. Nah gitu loh. Ini contoh. Tapi di era sekarang kan susah untuk tidak bareng-bareng begitu kan. Untuk membiayai bersama gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi renungan gitu loh. Bahwa dikembalikan dulu kepada pokok persoalannya. Kalau karena laki-laki dan laki-laki itu yang bertanggung jawab pada nafkah keluarga, begitu kan? Maka ya kan bisa berarti untuk dirinya menyenangkan dirinya sendiri, gitu loh. Lah, kan ini ini perspektif lah melu kerja lah, kan menjadi tidak berimbang gitu loh. Pun tetap kalau bahasanya Pak Hamid kan ya kalau ada sengketa, kalau nggak ada sengketa kan monggo kan begitu kan. Nah ini kan juga perlu dipertegas sengketa yang muncul ini gitu. Ini satu. Kemudian yang tadi yang masalah apa namanya mualaf tadi. Memang pertanyaan saya kenapa sih nggak dua-duanya sekalian menjadi mualaf gitu loh. Kok nanggung temen sih gitu loh. Maksudnya ketika kita menemukan ya tadi hidayah gitu kan, kenapa kemudian kita malah namanya perkawinan kan pengennya ya langgeng toh. Kok kemudian ketika dia menjadi mualaf, kenapa malah bercerai? Gitu loh. Padahal itu kan dasarnya kan cinta kan, gitu loh ya. Nah ini agama agama memisahkan apa istilahnya kodrat atau takdir kan begitu kan? Agama malah menjadi yang memisahkan takdir ini atau menciptakan takdir baru. Kan begitu kan? Nah, mestinya kan orang eh, apa kalau memang toh pada akhirnya bercerai ya mengapa ngapain juga jadi mualaf gitu loh. Atau tadi kenapa nggak dua-duanya mualaf saja gitu loh. Daripada kita ingin menemukan satu apa hal yang baru tapi kita mendulang masalah baru. Nah, seperti itu mestinya lo harap apa ya, tapi kan itu fakta yang terjadi gitu kan. Itu. Oke, monggo silakan. Nanti sekalian menjawab ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Pertanyaannya dibacakan Mbak Ayun. Terkait tadi yang
yang jawaban dari tentang ayat waris. Nah, ingat dulu pernah kuliah dengan Prof. Yang tahun depan bahwa didudukkan dulu yang pertama dipahami adalah bahwa teks keagamaan itu tujuannya adalah tujuan yang salah membawa nabi itu adalah bentuk kasih sayang yang berikutnya adalah nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu ya tentu esensi utamanya banyak menunjukkan keadilan. Maka ketika ada ayat yang keadilan di sini misalnya contoh berarti kan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bentuknya sama. Kalau ada ayat yang ketika ditafsiri atau dipahami mungkin maka itu patut dicurigai bahwa itu bukan ayat yang sama. Maka hati-hati dalam menafsirkannya atau mengambil hukum itu. Ayat waris muhkamat gak ya? Terkait dengan ayat waris. Halo Pak Mas Bro, ditanyakan ini ayat waris itu muhkamat nggak? Maksudnya yang substansi yang disampaikan atau yang bangun oleh Islam yang dibangun oleh Islam adalah bahwa perempuan itu mendapatkan waris, di mana ayat itu diberikan pada konteks masyarakat ketika perempuan itu menjadi objek waris. Nah, yang perlu yang ingin disampaikan atau pandangannya adalah bahwa perempuan itu bukan objek, dia seorang yang menjadi subjek, dia menjadi ahli waris. Itu kan berarti yang ingin jadi tidak bisa istri menjadi diwariskan ke menjadi tapi esensinya adalah membawa keadilan. Jadi yang 2/1 itu ya bisa diserahkan atau diserahkan kepada masing-masing kasus karena harus jadi pakem. Tapi bakunya adalah perempuan menjadi ahli waris. Dan ini dibawa atau di kalau itu blueprint ya. Sebagai ahli waris itu blueprint akhirnya. Kemudian terkait dengan tadi pernikahan keluarga istri yang mu'alaf itu kalau yang tadi kita contohkan itu adalah pada konteks negara minoritas. Yasir Auda tidak mengungkapkan kalau ini berlaku untuk semua kondisi negara. Maka yang perlu dipahami di sini adalah konteks negara minoritas di mana laki-laki soleh itu bisa jadi nggak ada. Tapi dia sudah punya suami, sudah kriteria menurut dia bahwa ini adalah laki-laki baik untuk ada yang bertanggung jawab. Dia udah klik, tapi kemudian hidayah tidak bisa dipaksakan dan ada kebebasan beragama. Tetapi yang perempuan atau yang istri ini lebih dulu menerima Islam, maka dengan harapan dia bisa memberikan keislamannya pada suaminya yang berbeda pada contoh itu untuk anak dan suaminya pada hari itu disebutkan itu sebagai apa ya keterbukaan hal positif yang mungkin akan muncul. Sehingga itu yang diprioritaskan daripada mempertimbangkan kemungkinan negatif. Tapi ada banyak prosesnya gitu. Jadi tidak semua berkemungkinan negatif. Sehingga jatuhnya adalah pilihan pada istri. Jadi prosesnya tadi pada negara minoritas. Oke. Pada kasus waris yang real ada di masyarakat yang menginginkan itu diperkarakan di pengadilan negeri itu, yang kita tahu sampai sekarang itu memiliki kekuatan hukum enggak? Pengadilan negeri sebenarnya dibawakan. Maksudnya di pengadilan negeri di apa kan? Oh, oke. Sama yang kasusnya didampingi sama pasien itu kan kemarin gini ini juga maksudnya terkait dengan itu. Kalau persoalan waris itu kan kalau teorinya Sahrul itu kan dengan teori limitasi. Jadi yang kebetulan dalam Al-Quran itu berbeda limit kekerasan. Kemudian kalau misalnya nanti kalau satu bisa itu ya berarti lihat kondisi dan juga berdasarkan musyawarah. Sehingga kalau dari Gontor itu ada istilahnya PSP atau apa itu ya model waris yang dari Gontor itu ada. Jadi ketentuan ini ya silakan ditentukan dulu, kemudian setelah itu dimusyawarahkan. Itu jalan tengahnya artinya kalau tadi kita diskusikan di stadium general itu, jadi kan apa ya artinya
hakim itu bisa menentukan apa, untuk putusan, pada putusan itu harus berdasarkan melihat konteksnya. Jadi dia pada konteks saja. Misalnya kalau salah satu pihak perempuannya itu misalnya kenapa harus apa, 1:1. Ternyata dari sisi ekonomi kadang-kadang lebih apa, parah. Kemudian yang saudara laki-laki itu misalnya ayah dan seterusnya, itu bisa dilakukan yang semacam itu. Sehingga bukan hakim itu nanti bisa, kemudian yang penting bisa apa, bisa membawa masalah keadilan dan juga naik semuanya. Jadi tadi kan tadi general kan termasuk pembaruan hukum di pengadilan agama kan. Ya. Bagaimana Pak Masrur? Ya, Karena mau kamat loh kata kuncinya. ya kamat. Jadi pembaruan solusinya biasanya jadi pembagian waris itu ya sesuai itu dengan Al-Quran. Double furutnya. Sesuai kan? Adapun mau dilebihkan itu kan setelah dibagi secara Ketentuan ya. ketentuan, itu kan nanti ada kebijakan sendiri itu. Nah, itu idealnya jadi lewat jalur mediasi dulu, tapi kalau Sudah dibagi. agama nggak akan mau. Iya. Jadi menjadi itu nggak akan mau. Kalau itu kan lewat musyawarah, itu kan sebelum mediasi sudah itu bisa selesai. Tapi kalau misalnya ngotot ya sudah harus dibawa misalnya pengadilan, kita peradilan di pengadilan kan tidak masuk. Gimana Pak Amit? Pengalaman saya pun dulu ya ketika orang tua meninggal warisan, saya malah nggak datang. Orang tua saya kan yang laki ya. Oh. Ketika meninggal itu ada yang sabotase diambil semua. Oh. Nah, itu curhat yang orang gugat soalnya sidik kok hanya disapu sing diserobot sidik, nah sing diserobot okat gugat itu. Belum kenal Mas Denu. Oh iya. Berarti ikhlas. Ya, sebenarnya ya ikhlas. Ya, gak ribut. Ini Pak Iza belum ada suara. Makanya tadi pembagian yang ada di Instagram itu tadi yang bisa itu ya ketika terjadi persengketaan. Ketika masuk pengadilan kan saja tugasnya 2/1. Karena memang belum tentu juga kata-kata. Tadi kan mungkin belum bisa menentukan. Iya, itu kan melihat konteksnya, melihat makna. Itu saya masuk ke mukamat tadi ketika Mbak satu mengatakan, ya, ayat waris itu memang itu kan berbicara ketika perempuan menjadi barang tadinya sehingga apa namanya ayat waris ini menunjukkan bahwa perempuan itu bukan dia, tapi dalam konteks apakah itu muhammad kalau sepanjang yang seperti itu dan itu bisa dicatat muhammad. Nah nanti kan larinya adalah al-ikrah umum bila tubuh khusus sabar. Artinya kalau kita menggunakan baca lagi gerakan mengurangi konsumsi berlebihan dan mengurangi itu mengajak masyarakat untuk tidak membeli barang-barang yang dilarang. Prof, maaf hilang suara, Prof.
Ya, ya, oke, oke. Ya, ya, boleh, boleh, silakan. Kalau misalnya ini tidak ditangkap itu sebenarnya kalau di regulasi ini kan di undang-undang tentang kematian agama kan mengatur bahwasanya senjata tentang warisan bagi orang muslim itu kan menjadi kewenangan absolut bagi kematian agama. Asal dihukum ya, nggak bisa diproses lah. Iya. Yang bagian waris di satu tadi sebetulnya kalau kita melihat praktek di masyarakat kan tidak selalu dua banding satu, kan ada yang kebalikannya satu banding dua gitu ya. Daerah mana itu? Di daerah yang kayak Pangandaran. Tapi kan itu juga di komunitas terkendali itu kemudian kok mereka tidak menerapkan hukum Islam sebagaimana yang juga banding satu. Tapi di sini adalah ada alasan-alasan misalnya faktor ekonomi bahwa perempuan itu ternyata kondisi ekonominya belum mapan dibandingkan mereka yang laki-laki sehingga seperti dalam warisan itu ada hak maksimal ya, tapi hak maksimal boleh juga. Jadi kalau laki-laki menuntut bagian dari siswa kan tidak boleh. Yang kedua maksimalnya sebetulnya kalau mereka ada itu kan kalau perempuan karena harus menginginkan menjadi partner sebenarnya tidak boleh. Tapi harus kita kalau punya tak mati dari laki-laki dua perempuan satu itu harus dipahami dulu. Kemudian yang mendapatkan bagian maksimal dari itu mereka ada saudaranya perempuan cuma kalau sebagainya maka itu menjadi sah terhadap yang satu yang baliknya. Ya, jadi Pak Iza, ini justru begini, kan tadi presenter sudah disebut, pemahaman maksud bicara itu nyatanya terbagi menjadi dua, ada yang klasik dan ada yang sudah mengalami pembaharuan. Jadi bukan berarti ketika kita membahas Paris, itu berarti bukan berarti kita yang jadul, itu tidak. So, itu dibuktikan gitu loh. Makanya kemudian kita perlu mempertegas. Kalau kita dari akademisi, Pak, misalnya seandainya ini dikatakan pembaharuan hukum, itu pembaharuan hukum yang seperti apa? Gitu loh. Makanya kan fenomenologi itu masuk di sini. Saya share screen ya. Saya share screen. Kita sebenarnya kalau mungkin teringat dengan contoh apa itu namanya yang dilakukan Umar bin Khattab misalnya, penarikan zakat. Kemudian ya mungkin juga yang Yasir Auda gitu kan. Ada beberapa yang menurut kita itu mungkin menjadi sesuatu yang perlu bukan langsung ditiru. Artinya begini, mengapa mereka berubah begitu? Ketika ada kasus pencurian atau korupsi triliunan dengan pencuri sandal, sama-sama tindakannya pencurian, tetapi kemudian mengapa yang triliunan kita nggak bahas sandal dan sebagainya? Kenapa proses itu jadi berkepanjangan sampai lupa bahkan orangnya jalan-jalan, sementara yang kasus maling sandal yang kemudian di sini perlu fenomena dimasuk karena ini fenomena gitu kan. Mengapa orang kok sampai sandal atau yang dulu perempuan tua itu Pisang. atau sekarang yang banyak juga anak melaporkan mempolisikan ibunya. Nah, ini butuh penanganan serius. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Gitu loh. Ini butuh perhatian serius. Nah, kemudian kita perlu belajar kalau dari yang saya contohkan tadi, apa sih yang dilakukan Umar bin Khattab ketika dulu dengan garamnya, kemudian dia sangat membantu Nabi, khususnya dalam zakat, dalam baitul mal dan seterusnya. Ketika melihat kemiskinan, tidak mungkin seorang Umar bin Khattab hanya duduk di belakang mimbar. Jadi begini, orang mengalami kemiskinan itu tidak harus menjadi miskin dulu. Gitu loh, ya kan? Beda dengan puasa, supaya orang kita kan puasa dulu. Gitu. Itu aja setelah kemarin kita puasa, sekarang udah lupa lagi apa itu apa. Pak Hamid, madharat poligami jangan dibuktikan. Tidak ada kelaparan gitu loh, ya kan? Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Fenomenologi itu lebih ke ini ya, ada satu realitas. Fenomena itu kan fakta yang ada di luar. Tetapi untuk kita bisa memahami tentang itu perlu dari kita ketika memahami kesadaran yang muncul dari diri kita.
Makanya kemudian dikatakan kalau siapa Hasan Hanafi dia seorang antroposentris, lebih menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Nah sekarang bagaimana Ben Khottab? Kita coba ikuti sejarah apa yang dilakukan oleh Ben Khottab. Bagaimana ketika ada apa namanya orang yang dipermalukan, kemudian bagaimana Baitul Mal itu akhirnya dibangun untuk apa? Itu kan tadi ketika orang melihat suatu fakta itu kemudian dia menemukan, makanya fenomenologi itu yang paling mudahnya itu ketika kita melihat fenomena kita tidak langsung merespon atau reaktif, tetapi lebih kepada kita menemukan kenapa kok sampai dia mencurinya, kenapa dia harus menolong ayam, kenapa dia harus nyolong pisang misalnya. Apa ini yang sudah kaya kok masih korupsi misalnya. Nah itu jadi sama kita bicara korupsi dengan gaji. Sebagian ini kemarin yang muncul di televisi kan Prabowo mau menaikkan hakim ya. Nah, padahal kemarin baru dirame-ramekan suap hakim gitu kan. Nah, ini kan kontraproduktif gitu loh. Apakah orang sah digembar-gembor ke langsung tidak kayak baik. Ya, maksudnya itu esensinya gitu. Apakah penyebab korupsi itu adalah gaji yang kurang? Itu yang menjadi substansi direnung oleh fenomenolog gitu loh. Supaya kebijakan menaikkan itu kan kebijakan ya Pak ya. Menaikkan kebijakan. Apakah memang disebabkan oleh kekurangan gitu loh. Lah makanya berarti sebenarnya kan solusinya bukan menaikkan gaji. Hah? Perbudakan jabatan. Gitu kan. Jadi tadi memahami orang korupsi tidak berarti korupsi dulu. Memahami kemiskinan tidak harus menjadi miskin dulu, tetapi orang itu merenungkan apa ya. Maka muncul di situ peran dari internal. Makanya cara kerja fenomenologi seperti ini. Perspektif filosofinya harus kuat, Pak. Makanya kalau kita kembali ke filsafat apa istilahnya filsafat keilmuan itu kan ada sering saya sebutkan ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Itu tiga-tiganya harus. Kalau gaji apa itu kan ontologi. Tapi bagaimana gaji itu diberikan atau bagaimana dia menjadi muncul itu epistemologi. Kenapa orang harus digaji? Lalu apa manfaat gaji? Itu kan aksiologinya, Pak. Jadi akhirnya orang ketika memikirkan sesuatu tidak parsial. Itu yang pertama. Kemudian kalau jenengan ini sebenarnya kan fakta-fakta ini kan bisa ya diteliti di sebuah penelitian gitu. Objek apa lokasi tadi misalnya kalau yang Mbak Uswatun itu negara minoritas. Kan menjadi asik itu kalau dibahas. Tidak harus bercerai soalnya karena minoritas. Berarti mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar gitu ya kan. Nah, ini kan menjadi asik di situ itu menjadi novelty yang bagus itu kalau menjadi sebuah penelitian. Oke, ini yang 456 biasalah. Makanya dikatakan di sini dengan diamnya dulu artinya diam itu bukan berarti kita nggak mau tahu, tapi kita menggali pemahaman kita. Mengapa seseorang melakukan sesuatu? Nah, ya kita coba Umar bin Khattab bagaimana? Dia tuh turba, ya kan? Apa tanpa kemudian menunggu lang. Ya, belusukan gitu loh. Yang sekarang menteri apa itu? Jawa Barat iya, Anian iya, itu loh. Kesuwen. Gitu kan langsung tuh ke traktor. Ternyata traktornya itu alat misalnya. Terlalu proses apa ya bukan prosedur lah, terlalu ini birokrasi ya itu loh ya, terus kreatif gitu. Nah, prinsip dasar fenomenologinya yang pertama pengetahuan harus dicapai dengan kesadaran gitu loh. Maksudnya di sini dikatakan pengetahuan tadi tidak hasilkan pengalaman. Kalau pengalaman kan berarti ketika kita belajar tentang kemiskinan kan berarti kita harus miskin kan nggak begitu gitu kan. Tetapi diekspresikan dari pengalaman sadar ketika saya menemukan fenomena itu. Gitu loh. Pasti itu. Makanya oke. Oke, ini yang perlu perkuat karena kalau tidak ini kan orang akan menggugat. Misalnya contoh begini yang itu kan. Orang merasa investasinya sudah besar, payah usahanya sudah banyak, tapi nggak berbuah, nggak berhasil.
Berbeda yang satu orang yang lain kayaknya biasa-biasa saja. Kenapa kok dia melimpah kan begitu kan? Lah kan fenomena. Akhirnya kita tuh tidak seperti teori Einstein yang dengan teori energi. Nah, gitu loh bahwa usaha yang besar, hasil yang besar itu harus diraih dengan usaha yang besar. Itulah manusia, kan? Tetapi kita bicara dengan logika agama. Log- Logika agama. Maka sebenarnya tidak lagi energi seperti itu yang dipakai gitu loh. Karena logika agama itu yo dalam konsep syukur kalau kita bedah mungkin kita sidik tapi ono terus gitu loh. Daripada kita wakeh tapi cuma sekali. Nah, ini orang yang kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa, kalau kita berbisnis apa sih empirisnya ukurannya gitu bahwa kita ini berkembang gitu dibandingkan dengan yang jelas perusahaan besar gitu kan ya kalau kita menggunakan apa kata kunci empirik justru di situ kelemahan kita karena logika agama itu melampaui yang empirik. Ya sama seperti pertanyaan Tuhan itu mana itu berarti empirik kita kan hanya memberlakukan mata kita gitu panca indera kita itu kan empirik justru itu kita mengerdilkan gitu loh mengerdilkan potensi kita untuk berpikir lebih luas karena logika agama tidak hanya yang empirik ya duniawi ya ukhrawi lah itu kan melampaui yang empirik masa dikembalikan dikerdilkan hanya untuk yang empirik gitu loh nah ini harus didudukkan pertanyaan-pertanyaan ini bertanya ke siapa? Kalau empirik ya ditanyakan kepada fakta agama. Agama itu melampaui empirik. Gitu loh. Ada kan calon doktor, ya kan? Nanti disertasi itu untuk menemukan loh ya. Untuk menemukan apa? Kalau tadi, kenapa perilaku A sudah jelas-jelas dia bukan Muslim, tapi mau bertransaksi di bank syariah. Misalnya. Ini kan perilaku yang menarik gitu loh. Apakah karena tertarik sama Islam? Apa karena di bank syariah itu lebih menguntungkan? Bisa jadi toh. Biasanya mereka-mereka itu kan nggak mungkin kalau nggak mau kan. Yang Muslim bukan bicara keuntungannya, tapi lebih kepada realitasnya. Wis pokoknya lebih menenteramkan gitu. Padahal ini yang dibahas di MES, ya kan? Padahal ada beberapa kasus lembaga keuangan yang gagal bayar. Gagal bayar kan mencemarkan lembaga keuangan syariah. Nah, gitu loh. Tiwas do yakin gitu kan. Ternyata ada manajemen yang nggak benar. Nah, kan gitu kan. Nah, itu. Satu sisi orang nggak lagi berpikir aman apa tidak, amanah apa enggak, pokoknya label syariah itu juga membahayakan di situ. Gitu. Ya. Oke, next. Saya selesaikan dulu. Ini yang penting nih. Maka mempertimbangkan pengalaman subjek individu ketika memutuskan suatu hukum, sebaiknya tidak hanya melihat teks, tapi juga konteks. Dan itu sudah dibuktikan, maka konstitusi syariah sekarang berkembang. Itu kan yang pertama. Fenomena individu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan hukum, sehingga hukum yang normatif itu bisa mengalami perkembangan sesuai fenomena yang terjadi. Itu yang tadi tema SG tadi, pembaruan hukum gitu. Kripto dulu tidak ada. Ya, saya punya tetangga, ya sudah seperti saudara, dia jaksa, dia ranking satu ketika ujian komputer untuk menjadi hakim yang mengurusi sengketa kripto. Langsung ditarik ke pusat. Karena hakim yang menangani itu nggak ada. Gitu loh. Itu. Jadi ini kan membutuhkan pemahaman yang baru, Pak. Gitu. Jadi, mau nggak mau nih pasti banyak dilakukan banyak orang dan banyak korbannya yang nggak ngerti bagaimana cara bermain kripto. Gitu. Oke. Kemudian aspek kemanusiaan, subjektif, individual, faktual mampu menjadi alasan khusus faktual dan aktual loh itu loh tadi yang mualaf tapi akhirnya nggak cerai kan gitu itu kan faktual itu ya subjektif individual tapi dan faktual mampu menjadi alasan khusus dan fundamental yang tadi disebutkan karena ini minoritas keselamatan
Kan fundamental toh. Keselamatan kan apa? Itu nafas kan. Dan kita kan nggak mempertarungkan antara hidudin dengan itu nafas kan. Yang tadi ya itu kan hifdzuddin. Nah, tapi gimana ini itu nafasnya terancam kan nggak mungkin ada ta'arud di dalam makosid syariah sendiri kan nggak mungkin. Maka kemudian disinilah perlunya bantuan pendekatan fenologi gitu. Nah, kemudian tadi hikmatu tasyriknya atau pesan moralnya nggih Pak Masrur nggih misalnya tadi, maka perlu dicari pesan moral yang dimaksud dengan keadilan. Ini. Jadi nyambung ya. Padahal kita nggak diskusi ya Yun ya. Nggak diskusi kan. Ternyata kok nyambung ini. Seiman. Sefrekuensi kita. Ya dari kemarin kan sefrekuensi terus gitu loh. Gitu. Chemistry ya. Jadi ini nih pentingnya. Oke, next. Nah, Aliran kanan aliran masuk. jadi fenomenologi hukum itu bersifat kritis terhadap tindakan individu dan budaya. Bersifat kritis pada tindakan individu dan budaya. Transaksi bisnis Islam oleh non-Muslim itu kan fenomenologi baru. Mau ditolak itu fakta, maka perlu dicari mengapa itu terjadi. Gitu loh. Ini justru menjadi kontribusi. Kalau begitu Islam cover ya ekspektasi mereka, maka betul dong kalau Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin. Nah, ini kan sekaligus memperkuat dalil apa konsep itu. Mereka aspek. Allah alam. Ya, penggunaan makanya, tapi tetap ada catatan Bapak Ibu. Penggunaan fenomenologi juga harus tetap menggunakan nalar kritis. Saya sepakat tidak boleh sakar PDW, ya kan? Dan nalar kemanusiaan dan tidak serampangan sesuai keinginan semata. Makanya ini saya kan agak ya saya yakin jenengan juga agak risih ya dengan problem sampah gitu kan. Ketika kemudian bisa jadi loh membuang sampah itu bisa saja nantinya dihukumi haram kalau dia karena gitu. Iya, bisa jadi lah kalau ternyata dia merusak dan merusaknya menjadi sesuatu yang mengancam kemanusiaan kok. Nah, lah ini tanggung jawabnya Pak Iza. Oh, TPS ya, pemilu ya. Selesai. Jadi banyaknya kalau pas pemilu ya. Maka ini menjadi sebenarnya para apa ya para kalau di apa di NU itu kan ada Basul Masail, di Muhammadiyah kan ada Ahmad Syarji. Ya selain yang hal-hal yang bersifat mahdoh itu ya perbuatan-perbuatan yang kayak gini itu juga harusnya ditangani gitu loh. Yang jenengan sebutkan itu sudah terjadi tuh di daerah Bumirejo ke selatan itu loh. Ya, di sini betul sudah ada tuh plang ya 7 turunan tuh ada gitu kan. Tapi akhirnya hanya jarak berapa meter ada di situ. Sebelahnya lagi. Ya karena sudah nggak ada solusi. Dan gini pemerintah harus dibantu ya. Yang Degayu itu kan sudah puluhan meter tingginya. Itu takutnya kan terjadi longsor seperti yang di mana? Bantar Gebang ya. Yang dulu longsor malah menimbun rumah warga. Dan ini kan pemerintah harus dibantu, Pak. Maka mestinya ulama ataupun ahli apa fuqaha ataupun kiai lah yang di daerah itu, ah ini gimana ini perilaku membuang sampah sembarangan atau keengganan untuk memilah sampah dari rumah itu mbok ya menjadi suatu apa namanya hal yang harus dicarikan hukumnya biar orang tua norodo efek jerah gitu loh. Gitu. Nah, harus dicarikan solusi. Kasihan kan pemerintah nggak mungkin mau cari tempat di mana-mana nggak akan mau, mesti akan menolak. Padahal kita setiap hari. Indonesia itu ranking 1 di Asia Tenggara. Coba aja googling. Ya kan? Nomor 1, ranking 1 di Asia Tenggara. Membuang sampah sekian juta ton. Ya, artinya kan ini kan sesuatu yang memalukan tuh.
Ya, memaukannya kan begini, kita kan mayoritas Muslim. Kita sudah paham hadis tentang kebersihan. Apa itu? Lah, ketika Jepang habis habis main bola, membersihkan sampahnya, apa berarti agama Shinto lebih baik dari Islam? Kan kita tidak begitu. Lah kalau begitu apanya? Begitu tuh. Nah, ini saya tuh menunggu gawe fatwa ngono lho. Ora amplope. Eh, ini yang dulu ke Pak Mas ya, Hmm. saya ngobrol dengan orang seperti tadi. Jadi kan ternyata kan enggak, kirain enggak, mikirnya ke sampah. Mm-mm. Iya, karena yang faktual ya, dan Tadi pertanyaan yang itu malah itu kan ternyata tadi ya. mm-mm. Ini begini, sebenarnya kalau kita baca kitab ini saja, itu kan atau hukum-hukum yang muncul itu biasanya yang bersifat kalau Hmm. memang ada kondisi tertentu itu pasti kan ada alasan lain yang memperbolehkan. Hmm. Ada unsur dan sebagainya. Tetapi itu biasanya sudah bersifat permanen, Hmm. tidak bersifat permanen. Nah, ini yang oleh karena itu kalau melihat itu dari ini, saya kira itu sudah ada jawabannya. Hmm. Saya pernah baca apa namanya kita Al-Islam di dalam Andalusia, Hmm. di Spanyol ya. Hmm. ketika Islam mau diusir dari Spanyol, Hmm. sebagian yang tadi hijrah melarikan diri ke Malaysia. Satu orang apa namanya hakim mengatakan yang hijrah ke sini, Hmm. tapi dikasih yang lain, maksudnya bukan kerja lain, tapi di daerah ini dalam pasal yang sama. Dan Hmm. artinya ada Ada alasan perbedaan. masing-masing. Hmm. Nah, itu kan di luar yang normal. Hmm. Dengan demikian yang saya sampaikan, kalau berbicara satu ras kemudian itu di luar yang normal, maka Hmm. juga fikih Hmm. itu sudah mesti itu. Hmm. Tapi biasanya kalau di luar yang normal itu ada batas batas. Oke, sampai pada batas selama itu Hmm. Hmm. itu langsung sedikit. Ya. Nah, ada pun terkait tadi fenomena bagai sama dan lain sebagainya, memang kita Indonesia 187 ton Hmm. untuk tahun. Hmm. Kalau di Pekalongan itu satu hari itu kabupaten itu ada sekitar minimal itu 60 ton Hmm. di apa di jasa Amerika Per hari. per hari. Ush. Karena itu armada yang besar ya. Hmm. Itu ada sekitar 30. Hmm. Nah, oke, masyarakat itu tidak terbiasa. Hmm. Bisa kan banyak faktor. Hmm. Budaya, pendidikan. Dan juga ini kalau yang sering kalian ya contoh. Hmm. Nah, kita bantu pemerintah katanya umpamanya di atas ini ya. Hmm. Di Lindo Hmm. itu kan mesin bocoran. Mesin untuk pengelola sampah itu sudah Pencacah plastik. dari pencacah pemilah Hmm. sampai hingga ini. Nah, terus kendalanya apa? Nah, itu kan beda. Iya, kendalanya apa? Nah, saya sempat berbicara dengan Hmm. pengusaha. Hmm. Pak, ini sebenarnya mesin itu sudah ada, Hmm. tetapi yang jadi masalah yang menjalankan. Operator. Ya ini Hmm. artinya Hmm. tidak menjalankan dengan. Hmm. Tetapi sebelum ini banyak di perkembangan itu kan ada pemilahan yang jadi Hmm. terus setelah terjadi pemimpin hilang. Kalau harga narkotika itu sekitar kalau kita jual 4.000 itu banyak. Hmm. Itu yang jadi masyarakat
kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sendiri. Iya, Tapi juga artinya semuanya berperan. iya berperan. Kalau di Pekalongan, di kabupaten ya saya kira memang sosialisasi terkait dengan sampah dan sebagainya kurang. Jadi menurut saya itu tidak perlu fatwa, tidak perlu fatwa. Karena faktanya sudah jelas. Iya, tapi apa yang maksudnya begini, kita tahu hadisnya gitu kan, tapi implementasinya itu loh, gitu loh maksud saya. Mm. Nggak tahu hukumnya. Nah, Tapi ya tahu. nah, maksud saya, ini kan oke itu terjadi di kita, Pak. Tapi di Banyumas, kemudian di Sulawesi, saya tadi menemukan itu, Oh ya, iya, itu sudah menjadi paving dan dijual. saya kalau untuk berhubungan saya kira tidak bisa dijadikan korban jiwa. Sebagaimana ketika apa namanya ada bumdes antara bukan yang ada di kita ini yang diperlukan. Maksudnya gini, kenapa kita nggak belajar? Ya, Bukan membandingkan, kenapa kita nggak belajar gitu loh. saya tahu ke Mm-mm. di Kongo Mm-mm. dan itu menjadi bumdes yang bisa menghasilkan. Sekarang kami bumdes yang jelek itu nggak bisa makan. Saya pernah melaporkan. Ya, kenapa? Jangan jadikan korban jiwa karena berangkatnya sudah berbeda. Iya, kenapa? Kongo itu kan sudah dijual oleh Aqua. Oh, nah yang itu? Kongo itu sudah dijual oleh nah kalian bumdes biasa. Ya, oke. Tapi secara ilmu, secara ilmu maksud saya. Sama dengan Banyumas itu sudah didukung oleh dunia internasional menjadi itu. Nah, maksud saya begini, kalau kita mau meniru sesuatu, memang tidak pada hasil, tapi proses. Maksudnya begini, kalau Banyumas kok bisa dibantu oleh NGO misalnya, kan begitu kan? Sama seperti yang di Kendari itu dibantu NGO. Nah, ya kenapa kita tidak seperti mereka? Maksud saya, bagaimana kita minta mereka cerita, bagaimana bisa mendapatkan funding, kan begitu? Maksud saya itu gitu, Pak, belajar itu. Saya ini kalau menurut saya itu dari aspek dari pemerintah. Jadi pemerintah itu yang kuasanya bisa membuat regulasi, jadi nanti itu termasuk nanti sosialisasi di masjid di mana itu lewat kota dan seterusnya. Bisa dari dulu. Nah, iya, tapi kan kalau nggak bisa saling menunggu, Pak. Jadi saya juga sepakat dengan pendapatnya Pak Memang ini tidak persoalan. Memang kalau kita bandingkan kalau misalnya bumdes nih, kita bandingkan dengan yang di Bogor itu nggak bisa, nggak dalam konteks membandingkan, belajar. Ya kita belajar dari yang kita punya mesin sampah itu kita punya kebetulan saya nggak mau mengelola bumdes miliaran, saya mau mengelola bumdes. Jadi kayak gini pun direktur nah maka jadi gini Pak, potensi yang saya kelola karena saya kebetulan di tempat strategis kemudian ada lahan, saya bikin ruko. Nah dulu saya sewakan, saya peroleh dari sewa itu kan beda-beda. Nah, yang penting punya potensi masing-masing. Kalau saya punya wisata kayak di Rogosilo itu karena dia punya air bersih. Juga, jadi pendapatannya juga ada. Yang itu dari baru saja dapat, itu dia dapat NGO dari Perancis. Nah, ini yang hasil produksi itu Pak, 1 bulan itu dapat 30 juta. Yang intinya hanya ini memisahkan kopi sebenarnya yang dari tersebut ini dan itu dijual. Ini Bu, jadi segini Bu, yang jadi masalah itu tadi sustainable pemerintah itu dalam perencanaan. Iya, saya sepakat. Iya. Jadi ini konsisten yang disampaikan Pak Fit tadi betul. Mohon maaf ini saya betul Pak Pekalongan. Di tahun sebelumnya ketika Pak Asif itu merencanakan sampai di situ ada istilah Jumat bersih. Jadi setiap berjumpa namanya. Setiap Jumat itu bersih-bersih bersama. Itu kan menggiatkan budaya masyarakat untuk gotong royong seperti lingkungan, kemudian pengelolaan sampah dan seterusnya. Tapi ketika ganti pemimpin itu berbeda. Termasuk di kota Pekalongan. Kota Pekalongan itu di tahun waktu hasil itu menjadi rujukan untuk studi banding beberapa kota berdasar penataan kota. Termasuk BWR-nya itu yang itu Dinatur Walk itu. Oh ya,
Sekarang sudah hilang. Sekarang ketika ganti, ya ini yang menjadi persoalan. Sehingga memang harus apa ya, goodwill politik dari pemerintah, kemudian pencemaran yang konsisten, yang berlanjut. Kalau kita bicara psikodelik ya, antara pemerintah, industri, masyarakat, itu kan itu kan. Nah itu harus bersinergi lah, gitu loh. Memang nggak bisa sendiri-sendiri, nggak nyambung nanti, gitu loh. Jalan di tempat. Nah ini di kota itu sekarang menurut saya kadang-kadang perusahaan masalah monol ini justru dari pemerintah daerahnya sebelumnya nggak merencanakan bahwa nanti di tahun berapa itu akan terjadi kayak overload dan seterusnya, sehingga perencanaan yang baik itu harus ada. Nah, makanya ini Bu tadi yang kembali ke Banyumas bukan berarti mau Banyumas, tapi memang pemerintah Banyumas kenapa sampai ini itu kan memang ada kebijakan dari pemerintah itu sebelum jadi booming menjadi itu segala bentuk kebijakan aturan dan sebagainya itu memang sudah ini dan itu juga ada dukung dari pemerintah. Oke, artinya tadi yang saya ungkapkan ini dalam konteks apa namanya memang ada problem di masyarakat, tetapi juga masalah di dalam diri ada problem di sini. Di kabupaten dan kota saya kira tidak aman sehingga kita yang biasa mungkin turun di kembali ke apa itu paling bisa pada tahapan menyadarkan masyarakat, tetapi ketika sudah sadar pemerintah melakukan apa? Kalau kita kembalikan kalau kita kembalikan pada makrosidip syariah begitu ya. Jadi bukan lagi hanya pada kasus-kasus yang besar-besar yang tadi, tapi juga ini kan setiap hari berhadapan. Ada setiap hari. Ingin gitu, mengangan gitu. Ini adalah suatu katakanlah apa ya, keputusan atau kebersamaan dari semua ini yang di triple helix itu untuk bisa kemudian ini bukan lagi sekedar tanggung jawab si A atau si B, tapi ini adalah semacam menjadi kebutuhan bersama dan daruriyah gitu loh, daruriyah gitu, bersih itu daruriyah gitu loh. Oke, sebelum saya akhiri. Tidak ada pemerintah yang keinginan untuk bekerja pemerintah. Oke. Misalnya ini apa tentang sampah, kalau dibuang sampah ke itu nggak bisa. Iya, maksud saya itu sampai kepada RT RW itu loh, kemudian diinikan gitu loh. Selama ini masyarakat itu ketika membuang sampah sudah persoalan sudah selesai. Pahamnya. Iya, karena sudah bayar wes. Iya, padahal itu nggak selesai. Nggak selesai. Kita memindahkan. Iya. Karena tidak ada itu sama pengelolaan. Betul. Yang bagus itu nggak ada. Jadi ada, tetapi tidak ada eksekusi. Itu lupa yang kita jalan. Ya, eksekutornya. Loh. Kayak beneran. Beneran. Masyarakat juga salah Ya tinggal. Iya. Ada pengalaman menarik, Mbak. Ketika terjadi kebakaran hutan itu, dia masalah pikiran sendiri sebenarnya. Pak, kalau umpamanya ketika ada orang hebat kemudian polisi hutannya, tapi ketika istrinya lagi cuma penerbangan hutan di Gunung Selamat 200 hektar itu ya karena ya. Dan tidak lama dari ini padahal ya nobe challenge. Terima kasih Pak Masro dan Pak Tar yang sudah selesai. Ya sudah. Pertanyaan by chat itu dari Bu Fitri, gerakan tidak membeli atau no buy challenge ini mencerminkan perubahan sosial budaya yang positif
Nah, intinya masyarakat itu mulai menyadari dampak negatif dari gaya hidup konsumtif. Kemudian berusaha untuk hidup lebih hemat dan berkelanjutan. Apakah itu sesuai dengan Maqasidus Syariah gitu? Kalau kurang lebihnya tadi itu prinsip-prinsip Maqasidus Syariah. Nah, tentu keputusan untuk tidak membeli dalam kondisi mungkin ekonomi di tahun 2025 yang tadi gerakan No Buy Challenge ini, kalau kita kaji kembali dalam Maqasidus Syariah, tentu ini menjadi semangat dalam persoalan menjaga harta, hifdzul mal. Tentu nilai-nilai Maqasidus Syariah hifdzul mal itu adalah seperti kita sebagai masyarakat manusia itu berusaha untuk bagaimana bertanggung jawab, bagaimana nilai-nilai keberlanjutan manusia bisa mempertahankan eksistensi kebutuhan ekonominya untuk masa depan, kemudian keadilan dalam pengelolaan sumber daya itu dalam perspektif Islam itu tentu harus dijaga. Jadi sesuai dengan Maqasidus Syariah, terutama hifdzul mal, dalam kerangka tadi kebutuhan ekonomi yang sekarang ini ekonomi di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sangat memprihatinkan. Seperti itu, Bu Fitri. Ya, saya sedikit tambahkan sekali closing ya, bahwa hemat itu bukan hanya hifdzul mal, hifdzul akal juga. Loh, ternyata silent. Ya, hifdzul akal juga gitu. Karena kita tidak membiarkan akal kita ini menjadi akal yang materialis, hedonis, kan begitu. Begitu juga jiwa, gitu loh. Jadi bukan hanya mal, tapi juga akal, juga jiwa. Dan ketika kita tidak menjaga marwah kita karena terlalu boju, terlalu flexing, mengakibatkan flexing, dan akhirnya kita juga tidak menjaga agama karena Islam tidak menyukai orang-orang yang suka pamer, gitu loh. Jadi ini sebenarnya berhubungan semuanya. Gitu nggih. Baik, terima kasih. Ini tinggal 5 menit jenengan untuk segera sholat asar. Pak Ali di sini? Ya, iya di sini aja. Baik, terima kasih. Iya. Minggu depan jadi sini aja. Just, iyalah orang sini Baik, efisien. ya, efisien. Ya, baik. Terima kasih. Yang berikutnya berarti Sinten yang presentasi? Pak Amir. Pak Amit dengan siapa? Pak Arif. Dengan saya tuh ya. Oh, sudah ya, dengan Pak Masrul ya. Itu tentang relasi itu. Bisa aja di RPS. Ada apa ya? Iya. Relasi Islam, kemudian dan Nah, ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ Ya, juga. Bu, terima kasih. Aduh, di rumah, Mbak. Panitia kan bohong. Terima kasih, Prof. Ya udah dong.